Kita maunya bersinergi aja. Kita nggak mau namanya politik atau warna gitu. Warna A sama dengan warna B ini harus bentrokan, jangan. Yang rugi itu kasihan masyarakat. Jadi masyarakat saya ajak jangan berpikiran fanatik kepada salah satu warna. Kaji dengan baik, kalau warna itu memang memberikan yang terbaik buat masyarakat secara umum gitu, kita dukung. Jangan hasilnya begini-begini saja, tetapi selalu didukung. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri, rakyat. Jadi Hanura inginnya, ayolah kita sama-sama, kita membuka peluang. Jaya Hanura, from zero to hero. Bus kosong. Bus masih kosong, ayo. Hanura, bangkit! Hanura, jaya! Hanura, menang, menang, menang! Partai Hanura menjalani misi comeback ke Senayan, ke DPR RI di pemilu 2024. Dan juga Hanura di daerah tentu punya misi yang sama, meningkatkan dan menambah jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kota maupun juga DPRD Provinsi Bali. Dan salah satu daerah yang menjadi penting juga bagi Hanura adalah Kabupaten Tabanan, di mana sejauh ini Hanura di Tabanan ibaratnya masih semaput lah, atau belum ada perwakilan di legislatif atau di DPRD Kabupaten Tabanan. Itu menjadi misi seorang ketua DPC Hanura Tabanan, Anak Agung Ngurah Gede Puja Utama, yang akrab disapa Turah Puja. Om Swastiastu. Swastiastu Pak ya. Pudapi katra niki. Becek. Setengkara sehat Pak Ayu. Sangat bersemangat beliau, jaketnya juga warnanya Hanura cerah gitu, dan beliau baru menjadi ketua DPC Hanura Tabanan baru setahun 2 tahun ya? Setahun yang lalu. Ya, setahun yang lalu, tentu dengan spirit baru, semangat baru membawa Hanura bangkit dan hidup di Tabanan. Nah, bisa cerita Atu, apa yang menjadi langkah Atu selaku ketua DPC Hanura Tabanan untuk membawa partai ini sejalan dengan misi secara nasional, tentu agar bisa punya kursi lebih di legislatif. Ya. Terima kasih Pak Yan. Kita sudah diundang ke sini membicarakan politik ya. Ya, ini menarik karena Tabanan seperti kita ketahui sangat dominan salah satu warna tertentu. Betul. Gitu. Ya, dan saya sebenarnya bukan orang politik sebenarnya nih. Tokoh gitu. Puri ya. Beliau adalah tokoh Puri. Orang yang energik aja sih, energik gitu. Artinya energik yang sering memantau yang kurang-kurang lah gitu. Tapi dengan bicara tanpa masuk ke dalam sistem ya percuma. Gitu. Jadi kita sebagai rakyat biasa, terus kemudian kita keluar ingin yang terbaik di daerah kita, tanpa kita masuk ke dalam sistem ya sama dengan juga bohong kan begitu. Ibaratnya mungkin sama seperti komentator atau penonton bola gitu. Betul. Kalau mereka hanya menjadi penonton mungkin mereka merasa hebat, tapi ketika mereka baru terjun menjadi pemain baru mereka merasakan bagaimana susahnya mengolah bola yang kulitnya bundar. Itu mungkin juga sama dengan politik, bagaimana susahnya atau mungkin challenge ya, saya nggak bilang susah tapi challenge, tantangan ketika seorang terjun ke politik praktis. Di sanalah dia diuji kemampuannya atau insting politiknya, dan ya tentu itu menjadi tantangan juga bagi seorang Turah Puja atau Tuaji saat ini menjadi ketua DPC Hanura Tabanan. Iya, kalau dilihat dari kemampuan ya, kemampuan satu, umur juga kan pertamanya atau awalnya umur, makanya saya bilang jauh dari dunia politik. Kalau saya sih, saya orangnya senang nyantai kan gitu awalnya. Nah terus kemudian saya didatangin oleh ketua DPD dan tim gitu untuk memimpin Tabanan, karena selama ini Tabanan ya dianggap pingsan gitu, gitu, tidak berkutik sama sekali gitu kan. Nah saya didatengin, kemudian diajak bicara dari hati, terus salut saya sama Pak Rimbawo, itu luar biasa. Cara bicara dengan saya, merayu saya, padahal hati saya sudah tolak, pokoknya keluarga saya sudah menolak. Nah tapi Pak Rimbawo tuh
luar biasa. Jadi mungkin ada apa ya, aura-aura tertentu lah, pokoknya harus juk gitu mungkin ya. Akhirnya bicara hati ya, kita bicara hati terus kita menerima, terus tentu di situ kan tantangannya berat banget gitu. Beratnya apa, di Tabanan kan tahu sendiri kan, yang mungkin notabene sudah berkuasa lah, 1-2 warna lah di situ. Nah kita yang ujuk-ujuk yang dari baru ya apa masih pingsanin terus mau merangkak aja udah syukur kan begitu. Tapi Astungkara, selama kita terus duduk di situ, terus merekrut teman-teman yang memang sehati dengan kita sesuai dengan nama hati nurani rakyat, kita bicara tuh pakai hati terus Pak Oyat. Kita bicara pakai hati, setiap ketemu orang kita bicara pakai hati begini dan tanpa harus menggebu-gebu menjelekkan yang lain, tidak. Yang tidak mau seperti itu. Kita apa adanya kita bicarakan, ayo kita bangun bersama, ayo kita akan berusaha bersinergi dengan pemerintah dan sebagainya begitu. Jadi akhirnya mereka tuh paham semua dan banyak yang mendekat ke kita waktu itu. Nah sampai akhirnya DPD sangat mensupport kita, dibuatkan kantor dengan kelengkapannya gitu. Nah di situ muncul lagi semangat nih. Nanti mulai muncul euforia hanuranya. Euforianya luar biasa. Nah muncul di situ teman-teman juga di pengurus. Tadinya saya bingung nih nyari pengurus, siapa yang saya ajak sekarang di Tabanan. Dan saya pun baru kembali ke Tabanan dari 40 tahun saya melanglang buana gitu kan. Jadi banyak yang tidak kenal, banyak yang anak-anak muda yang dulunya ya kita tidak kenal lah gitu. Bingung saya mencari orang gimana caranya. Akhirnya step by step langkah kita ketemu ini, kita bicara-bicara dari hati, akhirnya mereka pada mendekat semua. Nah disitulah menjadi salah satu kebanggaan saya, menjadi ketua DPC yang diangkat oleh DPD-nya. Tantangan itu sedikit demi sedikit saya sudah merasakan, oh begini toh gitu, seperti itu. Akhirnya dengan bantuan teman-teman pengurus juga yang saya rekrut, yang saya ajak, mereka bersemangat, ya terjadilah sampai saat ini apa yang diharapkan oleh DPD sepertinya terpenuhi lah semuanya gitu. Jadi sudah mulai bangkit, sudah mulai ada kekuatan yang digalang untuk 2024 gitu. Ya Astungkara ya. Ya seperti kemarin verifikasi pun kita sebenarnya kalau kita ngomongin kendala, banyak kendala sebenarnya, tapi kita lalui saja dengan tenang, akhirnya nyampe juga kita semua dalam keadaan apa ya, MS lah. Sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat semua gitu. Yang sedikit mungkin ada dari 224 sampel itu yang tidak memenuhi syarat itu hanya 16 lah. Ya lumayan, masih kita jalanin semua dengan semangat teman-teman yang lain juga membantu gitu, pengurus-pengurus gitu, seperti itu. Oke, kalau kita bicara untuk 2024 tentu kepemimpinan Atude Hanura Tabanan dan secara kepartean tentu ada target-target atau misi-misi yang juga ingin dicapai. Nah, dan bagaimana juga menghadapi tantangan dominasi 1-2 warna dalam persaingan politik di 2024. Ya, Astungkara, ya tentunya setiap partai mungkin ya ada yang duduk di perwakilan gitu ya, legislatifnya. Ya kami nggak muluk-muluk juga 1 atau 2 kursi lah, atau 3 kursi bahkan. Astungkara bisa kami lakukan, bisa kami perbuat di Tabanan gitu aja. Walaupun dianggap kita masih kecil lah gitu kan, masih merangkak, tapi keyakinan saya mudah-mudahan bisa. Astungkara bisa, atas semangat teman-teman juga. Ya, dan tentunya dinamika politik di Tabanan tentu juga sudah menjadi perhatian tersendiri bagi Hanura. Dan sebenarnya Tabanan kan mengatakan dirinya kota pelangi gitu ya. Dalam konteks politik
tentunya juga pelangi itu harus dimaknai bahwa tidak bisa demokrasi ini digerakkan hanya oleh satu dua warna, tapi adalah ada juga penyeimbang dari partai politik lain. Nah, bagaimana pandangan Tuh Haji? Kalau pandangan Tia sih simpel saja, itu partai dibuat oleh negara, pemerintah kan, tentu dengan berdasarkan undang-undang, ya. Jadi kalau bisa demokrasi itu yang inilah, yang bagus lah gitu. Jadi seperti apa yang Pak Yan sebutkan tadi, di dalam satu daerah itu jangan sampai didominasi oleh satu warna. Jadi terkenal Tabanan seperti dulu kan kota pelangi istilahnya. Jadi semakin banyak warna itu semakin indah kan mungkin ya. Nah seperti itu. Nah kita sekarang yang istilahnya warnanya agak cerah sedikit kan, warna kuning-kuning kunyit begini, ini berusahalah menjadi bagian dari keindahan itu yang masuk di Tabanan nanti gitu. Ya, seperti mungkin juga tadi sempat Haji singgung balonku gitu, kalau ada 5, kalau tidak ada satu warna nggak ada lagu balonku gitu. Betul, kalau balonku kan balonku ada 5 kan gitu. Nah coba balonku ada 1, nah warnanya itu 1. Meledak 1 ya buyar semua kan gitu. Ambiar semua. Nah kalau ada banyak gitu kan ya adalah yang lain gitu kan. Yang jelas biar bisa bersinergi aja gitu. Kalau satu warna mungkin agak susah ya, artinya keputusan apa yang diputuskan harus dipakai, dan keputusan itu kan belum tentu benar kan gitu. Mungkin kalau dari yang lain memberikan masukan, pakai aja yang ini, coba ini, nah, bisa sebagai bahan pertimbangan lah gitu. Oke. Kalau kita bicara kultur masyarakat di Tabanan, bagaimana mereka merespon dinamika politik yang ada, kemudian juga menyikapi persiapan pemilu 2024. Tentu ini juga menjadi catatan khusus juga bagi Hanura, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa Hanura ini juga mampu memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Atau malah ada hal-hal lain yang juga memang berikan oleh Hanura atau visi misinya untuk Tabanan gitu, untuk membangun Tabanan dengan tadi sinergi tentunya juga dengan pemerintahan yang saat ini. Ya, kalau kita melihat dari kondisi masyarakat sih, ya seperti yang saya simak di media sosial, misalnya FB, Instagram dan sebagainya, itu ya kita nggak tahu apakah itu persentasenya lebih atau mungkin di bawah ya. Itu banyak yang ingin daerahnya itu sejahtera lah, rakyatnya sejahtera gitu. Nah tentunya keinginan masyarakat itu kan yang bertanggung jawab kan adalah pemerintah. Gimana caranya gitu kan. Yang jelas kalau Tabanan ya begini-begini saja, tentu rakyatnya akan berontak, ingin perubahan kan begitu. Nah itu yang saya maksud. Jadi disitulah mencoba kita ikut masuk ke dalamnya untuk bersinergi. Ayo kita kembangkan kota kita, daerah kita, kabupaten kita kan begitu. Dengan cara apa? Nanti kita bicarakan selanjutnya kan begitu. Itu aja sih gini kita maunya bersinergi aja. Kita nggak mau namanya politik atau warna gitu, warna A sama dengan warna B ini harus bentrokan, jangan. Yang rugi itu kasihan masyarakat itu. Jadi kita berusaha, ayo bersinergi, ayo saling rangkul, ayo. Walaupun saya kecil ya saya bagian apanya lah, tukang apanya lah, kita yang kecil ini gitu contohnya. Berdampingan dan berbagi peran, bersinergi. Seperti singkat tadi adalah tercipta pelangi yang indah. Pelangi yang indah, itu yang saya harapkan gitu. Nah, kalau dalam konteks itu bersinergi mengawal pemerintahan atau mewujudkan cita-cita masyarakat Tabanan yang sejahtera, apa yang masih menjadi catatan atau mungkin masukan Hanura lah untuk penyempurnaan program-program dari pemerintah atau jalannya pemerintahan sehingga tujuan itu bisa tercapai? Ya, jadi terima kasih. Masyarakat tuh sebenarnya banyak tuntutannya sebenarnya. Nah itu harus terpenuhi kan ya. Contoh salah satu kemarin ribut masalah sampah. Masalah sampah itu berserakan, terus bau dan sebagainya di pinggir jalan. Itu tentu menjadikan apa ya, masyarakat tuh menjadi apa ya, komplain dan sebagainya gitu kan. Nah di situ gimana cara menyikapi.
Jangan sampai alasan daripada pemerintah itu alasan truk rusak lah atau penuh TPA-nya lah, itu kan bukan solusi. Jadi solusi yang diinginkan oleh masyarakatnya sederhana aja. Gimana sih sampahnya jangan sampai menumpuk, jangan sampai bau, kan gitu aja. Gimana caranya? Ya tentu kan ada bidangnya. Ya truk lah disewakan dulu, belum ada truk baru, sewakan dulu truk lah, contoh seperti itu. Jadi jangan sampai keduluan rakyat, masyarakat yang berkoar gitu. Itu yang saya ini. Jadi responsif pemerintah memberikan solusi atas persoalan yang terjadi di masyarakat gitu. Dia memberikan solusi, bukan malah mencari-cari alasan pembenar kan? Itu ya? Betul. Ya masyarakat tuh ingin yang simpel aja. Pokoknya dia lewat jalannya biar enak gitu. Dia ngelewatin biar nggak bau, kan gitu. Itu keinginan masyarakat. Nah tentunya siapa yang harus melakukan itu? Nah itu kan tentu ada pengelolanya lah, pemerintah kan gitu. Nah di situ aja masyarakat menangnya nuntut aja, gitu. Cuman jangan juga tuntutan itu dicuekin, harus diperhatikan gitu kan. Itu yang sedikit gini harapan kami di Tabanan, jangan sampai lah selalu rakyat tuh mengeluh dan sudah menjadi omongan yang lumrah lah di tempat lain. Saya pernah hidup di Denpasar ini udah sekian puluh tahun. Teman-teman ya sendiri, Pak Haji gimana sih Tabanannya, gitu-gitu aja. Nah seperti itu. Malah tadi tanda kutip menjadi bahan olok-olok daerah lain gitu. Gitulah bahan olok-olok gitu. Iya, tapi saya tetap membela aja sih. Saya orang Tabanan, bangga jadi orang Tabanan kan gitu, seperti apa yang saya sebutkan. Saya bangga jadi orang, saya tutupin itu gitu. Nah cuman ya masa sih terus kita nutup-nutupin aja. Nah, tolong deh gitu. Tolong deh usahakan gimana caranya biar kesan olok-olok itu hilang. Gimana caranya? Nah, sekarang silakan. Disitulah juga peran Hanura nanti memberikan kontribusi kan begitu. Mudah-mudahan kita bisa memberikan kontribusi. Ajakannya tuh Haji kepada masyarakat Tabanan atau tokoh-tokoh Tabanan untuk mungkin bisa bergerak bersama Hanura atau maju bersama Hanura mewujudkan Tabanan yang lebih baik, atau berkontribusi lah ikut membangun Tabanan. Tentunya itu bisa dilakukan salah satunya dengan masuk ke sistem, apakah itu di eksekutif, apakah itu di legislatif. Nah, dan pemilu 2024 ini memberikan kesempatan putra-putri terbaik Tabanan bisa berkontribusi di legislatif sebelum nanti ada pilkada serentak begitu. Nah, itu bagaimana ajakannya tadi? Ya, saya sih simpel aja. Jadi masyarakat saya ajak jangan berpikiran fanatik. Jangan berpikiran fanatik kepada salah satu warna. Itu ajakan saya. Kaji dengan baik, kalau warna itu memang memberikan yang terbaik buat masyarakat secara umum gitu, ya kita dukung. Gitu. Jangan hasilnya begini-begini saja, tetapi selalu didukung. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri, rakyat. Kan begitu. Jadi Hanura inginnya, ayolah kita sama-sama, kita membuka peluang, ayo berikan masukan, kita akan mencoba menyampaikan, kan gitu. Jadi karena kita ada di dalam sistem kan, jadi tugas kita ya perpanjangan masyarakat lah kepada pemerintah, kan begitu. Jadi jangan keinginan saya tuh jangan fanatik deh, masyarakat itu sudah nggak zamannya lagi. Fanatik itu kan merugikan diri kita sendiri. Harus gitu lebih cerdas, rasional, dan tentunya yang paling penting menggunakan hati nurani itu. Hati nurani itu, pakai hati kita, semuanya pakai hati. Jangan bicara pakai apa istilahnya pemikiran-pemikiran yang hanya mementingkan diri sendiri gitu kan. Itu berbahaya buat yang lain, secara umum kita bicara. Kalau memang ada kepentingan pribadi ya memang seperti itu gayanya. Tapi kalau kita berpikir global untuk masyarakat seluruhnya, ayolah kita bela tanah air kita, daerah kita. Harusnya gimana, kita maunya gimana kita. Pertaniannya harus kita majukan, sektor nelayan, pariwisata, dan sebagainya. Ayo kita sama-sama, ayo. Apa harusnya kita perbuat di Tabanan, kan itu. Iya, oke. Kepada tokoh-tokoh atau mungkin
masyarakat yang punya potensi untuk menjadi calon legislatif. Bagaimana mungkin Hajakan Hanura? Apakah Hanura ini juga bisa menjadi pilihan yang tepat bagi mereka ingin mengabdi untuk daerahnya? Ya, mungkin saja untuk yang mereka-mereka yang ingin duduk di situ ya harusnya melalui bus yang kosong. Contoh sekarang, mereka mau ke tujuan ke terminal mana, menumpang bis yang sudah penuh, ya tentu pasti bergelantungan gitu. Bergelantungan atau dan dibuang, bahaya. atau dibuang atau ditendang sama kernetnya atau sama supirnya. Nah, sekarang Hanura ini kosong bisnya. Ada beberapa tempat duduk yang terisi. Dan itu nyaman juga kan? Pasti nyaman. Ya. Nah, silakan. Saya sebagai drivernya, sebagai pengemudi busnya, pasti saya akan berikan yang terbaik. Dan siap mengantarkan sampai tujuan. Sampai tujuan. Pasti nyaman. Pasti sampai juga kan? Pasti nyampe juga Okay. gitu. Ya, luar biasa. Tuh Haji sudah berbagi juga. Mungkin penegasan terakhir untuk Hanura harapannya di 2024 untuk Tabanan, Bali juga untuk secara nasional. Ya, kita berangkat dari from zero to hero kan itu mutu Hanura, from zero to hero. Dari nol kita menjadi pahlawan. Ya, jadi harapan kami semoga saja Hanura bisa eksis, dan yang kita harapkan kita bekerja jujur, kita bekerja sesuai aturan. Ya. Itu harapan kami. Saya terutama yang orang yang baru berkiprah di politik ini, saya hanya keinginan saya, hati saya ini ingin yang terbaik lah untuk masyarakat. Terus kemudian satu, sesuai dengan jalur. Kalau bisa seluruh teman-teman, seluruh DPC, seluruh Bali, bahkan panduan dari DPD pun saya harapkan program-program yang nyata lah kepada kami-kami yang di DPC ini gitu. Jadi jangan sampai kita membuli, jangan sampai terlalu tinggi kita mengharap memberikan iming-iming kepada masyarakat. Jangan, apa adanya, ayo kita bangun bersama gitu aja. Dan saya harapkan seluruh DPC se-Bali ini ya seperti itulah, agar tidak ada yang buli-bulian lah. Ayo kita bekerja dengan semangat sesuai hati kita karena ada nama kita tuh pakai hati, masalahnya hati nurani rakyat itu kan susah memegang tulisan itu, nama itu kan, itu gimana caranya kita kan, gitu aja sih sebenarnya. Oke, itu sedih sangat mendalam sebenarnya pesannya dari brand atau nama Partai Hati Nurani Rakyat itu sebenarnya sudah mengandung integritas, mengandung beban moral juga yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan nama yang begitu luar biasa. Jadi tadi tegas pesannya adalah, atau spirit yang diusung oleh Hanura, from zero to hero, dan khusus untuk Tabanan bagaimana mewujudkan pelangi demokrasi di Tabanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan. Bersinergi, beda warna bukan berarti saling membenci atau bermusuhan, tapi bisa beriringan dalam sebuah harmoni sampai kepada tujuan adalah mensejahterakan masyarakat. Dan tadi penegasannya adalah bus Hanura masih kosong, banyak kursi kosong, silakan naik bus Hanura. Silakan, AC lengkap. Kursinya VIP juga, VIP, empuk. Dan tentu pasti sampai di tujuan. Oke, jangan numpang bus yang sudah padat ditendang nanti kan begitu. Betul, bisa jatuh. Bisa jatuh. Oke, terima kasih Tuh Haji sudah berbagi dengan kami di Hanura Bali Official, channel YouTube Hanura Bali. Kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Bravo Jaya Hanura. Jaya Hanura. From zero to hero. Oke, bus kosong. Bus masih kosong, ayo. Oke.